sebenarnya karena dengan porsi latihan yang minim, juara itu bukan tujuan pertama kita. Jadi kalau nggak kuat dengan gagal ya sudah, mending nggak usah basket atau mungkin kita coba cari kegiatan lain. Oke teman-teman BPJ TV, kali ini kita akan ngobrol tentang BPJ Junior. Di sini sudah ada Mas Yoga dan Mas Dika. Bisa diceritain nggak Mas tentang BP Junior ini? Mereka ini diambil dari akademi atau ada yang memang direkrut dari luar? Atau gimana sih sebenarnya BPJ Junior ini? Sebenarnya kita menyiapkan akademi dan junior itu salah satunya buat berjenjang. Jadi ketika ada beberapa anak akademi yang menurut kita berkompeten di situ, mempunyai prospek yang bagus di situ, akan kita naikin ke junior. Karena di background dan tujuannya kedua ini berbeda. Di mana BPJ Academy itu adalah tempat belajar buat mereka yang ingin bisa basket. Nah, ketika mereka udah bisa basket, mereka mumpuni di situ, baru kita naikin ke junior. Karena target junior di sini adalah prestasi. Kita mengikuti sebuah kompetisi dan yang jelas juara adalah tujuannya. Oke, kalau gitu sampai saat ini berarti KU ya sudah ada apa aja? Untuk KU sementara ada di KU 13, KU 15 sama KU 17. Nah, sebenarnya kita juga punya KU 18 ke atas, kita punya banyak ya coach. Cuman memang sayangnya kompetisinya nggak ada. Tapi sebenarnya pemainnya banyak. Dan mereka pun disuruh latihan masih mau. Cuman kita nggak punya kompetisi, kebetulan di Jogja dan sekitarnya juga nggak ada kompetisi untuk KU 18. Jadi ya dengan terpaksa kita off kan. Tapi biasanya kita suruh ikut event-event 3x3 atau event-event yang umurnya mereka bisa main lah gitu. Karena kalau untuk 5 lawan 5 sendiri sepi udahan di situ. Gitu. Jadi ya kita yang aktif tuh di 13, 15 dan 17 untuk junior ya. Bedanya apa sih dari konteks pelatihannya ya? Anak yang KU 13, KU 15 dan KU 17 itu porsi latihannya kah atau apakahnya selain umur ya? Yeah. Kita ngomongnya. Coachnya mau menjawab? Ada bedanya nggak? Sebenarnya semuanya itu sama ya, kita tentang belajar tentang gimana cara bermain bola basket dengan lebih baik. Cuman skill setiap KU itu beda-beda. Salah satu yang berpengaruh di sini ya jelas fisik, postur badan itu sangat mempengaruhi. Jadi mungkin di 13 orientasinya itu tidak sekompleks 17 atau 15 karena mereka masih banyak mengandalkan individual skill yang mereka punya. Nah, setelah itu naik ke 15, game kolektifnya mulai. Jadi dari permainan yang biasanya dilakukan oleh satu orang, targetnya ke satu orang, kita udah buka ke two-man game, permainan 2 orang, permainan 3 orang, dan open space yang bisa membuat anak itu bisa explore cara mainnya dia. Sebelum masuk ke situ kita sudah ajarin ke mereka. Jadi kalau ada periodisasi olahraga, itu kita udah mengajarkan persiapan umum, pengolahan fisik, latihan individual skill, terus baru naik ke step-step selanjutnya yang menunjang mereka dapat bermain di peak performance waktu mereka mengikuti event. Itu dilakukan setiap 6 bulan. Jadi kalau bola basket itu peaknya ada di tengah sama akhir tahun. Itu. Terus kalau yang 17 sendiri yang habis main ini itu lebih kompleks karena keputusan-keputusan yang mereka pakai waktu permainan itu akan semakin susah. Pressure dari pemain yang semakin tinggi, kekuatan fisik yang ada di luar sana tentu berbeda dengan di sini, terutama kultur-kultur bola basket yang ada di luar Jogja. Oke, Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda. Terus bedanya ya apa yang kita masukkan itu sebenarnya udah beda. Tadi 15 baru main two-man game, three-man game, sekarang kolektif di KU 17 itu lebih besar. Oke. Waktunya buat mereka ambil keputusan itu cuma 1-2 detik sudah jadi. Terus waktunya mereka defend, reaksinya harus lebih cepat. Omongan-omongan yang dikasih pelatih pun sudah bervariasi. Contoh kalau di defend mereka udah kenal tentang hedging, udah kenal tentang blitz. Kalau di KU 13 mereka belum tahu itu. Kita baru masuk ke man to man.
dan KU15 masih hampir 11-12 sama KU. Kalau yang apa ya, yang paling membedakan metodenya BPJ Junior dibanding yang lain lah, klub-klub junior lain gitu, ada nggak sih yang khasnya BPJ Junior gitu, ada nggak? Sebenarnya semua pelatih, kalau menurut saya semua Yeah. pelatih itu tujuannya sama, tujuan mereka semua baik. Mereka ingin membuat satu pemain itu jadi lebih baik. Cuman ada beberapa pelatih yang punya keistimewaan tersendiri. Ada yang benar-benar emosional, ada yang benar-benar mereka harus ikut merasakan apa yang ada di game. Ada mereka ya juga ngelatih, tinggal duduk. Mereka yang penting apa yang mereka mau sampaikan itu banyak. Mungkin salah satu yang kita punya istimewa di sini ya kita punya pro-nya, kita ada jejak kesananya. Jadi semua yang kalian lakukan di Bima Perkasa Junior, kemungkinan untuk terpantau di Bima Perkasa Pro itu lebih besar. Ada beberapa pemain kita yang udah trial di off-season BPJ itu, ya meskipun mereka belum kepake, tapi setidaknya mereka udah dapat insight di situ. Ada satu level di atas klub itu kayak gimana sih? Permainan yang di Liga Pro itu seperti gimana, latihannya, beratnya, terus intensitas latihannya seperti apa. Ya menurut saya itu sudah level yang berbeda dan keunggulan yang kami punya ya di sini. Oke, kalau konteks yang sekarang nih kan BPJ Junior lagi ikut turnamen GCBS ini kan ya. Dari official BPJ Junior ini target yang pengen dikejar apa sih? Target utamanya ya pasti menang iya, tapi di luar dari menang itu ada nggak yang jadi catatan yang memang oke, abis ini hasilnya apa gitu setelah keterlibatan dalam turnamen ini? Karena kita ada Bima Perkasa Academy, kita Bima Perkasa Junior, sebenarnya orientasi kita mirip ke sekolah sih. Kita beri pelajaran juga, terutama di KU17 yang tadi baru main itu. Mereka banyak off-nya bukan berarti mereka nggak ngapa-ngapain, tapi mereka rata-rata beasiswa di sekolah, dan sebenarnya saya nggak masalah dengan itu, karena kenapa mereka dapat beasiswa ya karena kerja keras mereka sendiri, terlepas dari semua apa yang dilakukan coach, semua apa yang dilakukan dari klub, ya itu karena mereka sendiri. Terus selain juara, sebenarnya karena dengan porsi latihan yang minim, juara itu bukan tujuan pertama kita. Oke, tapi aku cuma pengen nekanin biar mereka bisa ekspor tentang diri mereka sendiri. Mereka bisa keluarin semua apa yang mereka bisa belajar tentang decision making yang bagus di lapangan, cuma itu aja. Menang dan kalah itu akan ngikutin dari semua apa yang mereka kasih. Juara tetap jadi tujuan semua kalangan yang ada di klub, mau pemain, pelatih, manajer atau apapun itu pasti ingin juara. Cuman terlepas dari itu, ya aku pengen mereka menampilkan yang terbaik yang mereka bisa. Kalau cita-cita sih sebenarnya cita-cita kami coach sama manajemen sama pelatih itu sama pemain itu sama. Kita pengennya juara di event 5 lawan 5. Karena sejujurnya Bima Perkasa belum pernah juara 1 kebetulan. Kita banyak dapat di runner up sama third place ya coach. Kita masih di situ tuh, kita stucknya masih di situ. Nah kita pengen kita dapat juara, karena juara itu ya juara 1 ya. Yang lain tuh ya cuman runner up. Kemarin sih sudah tercapai, tapi kebetulan belum di kategori 5 lawan 5. Kita baru juara 1 di 3x3 kemarin ke Jurkot. Itu baru pertama kalinya kami juara 1. Nah kami berharap setelah ini ya kalau bisa ada juara satu lainnya yang bisa kami ambil gitu. Terus kalau untuk rencana tadi masih bilang turnamen belum, tapi kemungkinan besar dekat-dekat ini kami sih pengennya sembari menyebarkan influence-nya BPJ Academy dan BPJ Junior, kami pengen bikin semacam camp. Oke. Iya, camp tentang dribble. Itu nanti selama 2 hari, tapi ya belum bisa di-spill banyak karena belum pasti ya. Tapi cita-cita kami sebenarnya intinya cuman kami ingin influence BPJ Academy dan Junior itu lebih luas lagi, biar ya banyak orang lebih suka basket, banyak pemain basket, karena ya manfaatnya juga banyak. Orang tua dari anak-anak BPJ Junior itu sejauh ini supportnya kayak apa ya?
Maksudnya apakah mereka benar-benar ngikutin spiritnya manajemen, coach, atau ada yang memang kadang-kadang kan memang ada kasus-kasus misalnya orang tua yang pengen anaknya juara prestasi, gimana caranya gitu. Nah itu ada dinamika kayak gitu nggak sih? Ya, kami di BPJ Akademi dan Junior itu kami selalu sampaikan bahwa anak itu mau sejago apapun itu tetap anak-anak. Yap. Ya, jadi nggak bisa dipaksakan terus. Ya, jadi saya selalu menekankan pada orang tua, silahkan anaknya diperbolehkan untuk gagal, mumpung masih muda. Kalau gagalnya besok waktu tua, nah itu baru bingung. Tapi namanya anak muda, anak kecil gagal ya wajar. Ya. Jadi jangan sampai ambisinya orang tua itu melebihi ambisi anaknya. Anaknya baru bisa dribble, orang tuanya minta dribble ambil lari, kan ya nggak bisa kayak gitu. Ya, makanya itu tadi saya bilang ya kami di BPJ inginnya semua lini itu rumongso. Kita sama-sama tahu nih kemampuan kita di mana. Ya, kita udah punya apa sih? Nah itu semua orang harus tahu. Pelatih, pemain, orang tua, manajemen, ya kan itu semuanya harus tahu. Biar semuanya bersinergi. Bukannya kami juga tertutup dengan kritik, ya tidak, ya kan. Seperti yang kami bilang, kami juga pengen juara. Cuman prosesnya itu kan yang menjalankan anak-anak. Ya. Jadi kalau dipaksa dari segala pihak malah tertekan, malah nggak mau basket. Nah itu yang kami hindarin. Dan itu yang kami sampaikan ke orang tua. Jadi kalau sudah gagal atau kalah itu biarin aja. Ya, cukup ditanya gimana mainnya nak, perasaannya apa, itu sudah cukup. Ya, tidak ada yang mengharuskan kamu harusnya mainnya gini, kamu harusnya mainnya gitu. Itu menurut kami tidak tepat dan itu sudah kami sampaikan ke orang tua. Saya pribadi selaku manajer saya juga terbuka dengan kritik. Ya, jadi teman-teman pelatih itu tidak saya perbolehkan untuk diganggu. Jadi kalau ada gangguan, ada keluhan silahkan ngomong ke saya. Oke. Karena tugas pelatih itu hanya ngelatih. Nanti kalau ada kekurangan saya akan evaluasi. Tapi itu harus lewat saya. Jadi nggak ada yang namanya langsung ngomong ke pelatih, itu nggak ada lagi. Karena itu fungsinya saya di sini. Gitu. Oke, terakhir nih, Coach Dika dan Coach Yoga bisa kasih tahu ke penonton BPJ TV, baik orang tua atau anak yang pengen anaknya jago basket atau anaknya yang pengen basket dan syukur-syukur di Jogja juga gitu. Ada pesan-pesan nggak? Akademi junior, ini konteksnya itu ya? Iya. Yang mau dari awal atau emang, anakku udah jago nih, coba nih di trial gitu bisa ya di junior. Oke, bisa kasih pesan nggak dari Pesan saya buat yang emang baru belajar ataupun sudah intermediate, jago, mungkin yang paling penting yang kalian butuhkan itu sabar ya. Orang belajar juga sabar. Dari step kalian nggak bisa dribble, terus kalian bisa dribble, itu memerlukan proses. Dari kalian bisa dribble, kalian bisa shooting, kalian bisa layup, kalian bisa main, itu proses lagi. Dari kalian bisa main sampai kalian jago, sampai kalian juara, itu proses lagi. Dan proses yang terberat itu mempertahankan juara, mempertahankan apa yang kalian punya konsisten, yang susah itu. Oke, mungkin ya berarti ada dua, sabar dan konsisten. Iya, aku apa ya? Ya namanya memulai itu pasti susah. Jadi kalau baru mulai sudah menyerah ya nggak akan kemana-mana. Jadi kalau mau belajar harus siap kalah, harus siap gagal. Kalau memang mau berhasil ya harus ditahan, walaupun pasti banyak gagalnya karena baru mulai. Yang sudah mulai pun sama, ya pasti akan banyak rintangan. Ya, tinggal kita gimana menghadapinya. Jadi kalau nggak kuat dengan gagal ya sudah, mending nggak usah basket atau mungkin kita coba cari kegiatan lain. Ya. Semua nggak cuma basket mungkin ya, semua kegiatan pasti ada tantangannya ya. Dan kita sebagai manusia itu ya harus siap dengan tantangan. Oke, thank you Coach Dika, Coach Yoga. Terima kasih untuk obrolan kita kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe.